Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzianti. Saya akan menyampaikan modul ajar matematika untuk kelas 7 fase D SMP Negeri 2 Rangsang Barat. Untuk materi yang saya pilih adalah penyajian data dan model pembelajarannya adalah PJBL atau Project Based Learning. Adapun tujuan dari pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan mengidentifikasi pengertian dari data, sampel, dan populasi. Kemudian peserta didik diharapkan dapat merumuskan pertanyaan. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat mengumpulkan, menyajikan, menganalisis data. Adapun kegiatan pembelajarannya, tahap yang pertama adalah pendahuluan. Dimulai dengan guru memasuki kelas, mengucapkan salam, dan menanyakan kabar peserta didik. Kemudian yang kedua, guru menunjuk ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Yang ketiga, guru melakukan absensi kehadiran siswa. Yang keempat, peserta didik mengecek kerapian dan kedisiplinan sebelum dilanjutkan pembelajaran. Yang kelima, guru dan peserta didik melakukan ice breaking. Yang keenam, peserta didik mengaitkan materi yang akan dibahas pada hari itu dengan pengalaman sebelumnya. Yang ketujuh, peserta didik melihat tayangan video yang dipaparkan oleh guru. Yang kedelapan adalah guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Adapun bentuk dari pertanyaan pemantiknya, misalnya kegiatan apa yang terdapat di dalam video tersebut, kemudian apa yang diwawancarai, kemudian siapa yang diwawancarai, terus kira-kira ekstrakurikuler apa yang diminati oleh peserta didik di dalam kelas tersebut. Kemudian bagaimana caranya kita mengetahui ekstrakurikuler yang paling banyak diminati dan paling sedikit diminati oleh peserta didik itu apa saja. Kemudian yang kesembilan adalah peserta didik menjawab semua pertanyaan oleh guru dan mendengar penjelasan terkait manfaat, tujuan, dan alur pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Kemudian tahap inti ini ada beberapa sintak. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar, yang isinya guru menginformasikan topik proyek, pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan oleh siswa. Yang kedua adalah peserta didik memberikan pertanyaan mendasar terkait mendesain proyek tersebut. Sintak yang kedua adalah perencanaan atau mendesain perencanaan proyek. Jadi di sini yang pertama adalah peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdapat menjadi 4-5 orang. Yang kedua adalah peserta didik mengamati dan membangun pemahaman konsep dengan berbagai kelompok belajar. Misalnya kelompok visual dengan melihat slide PowerPoint, kelompok auditori dengan melihat video YouTube, kemudian kelompok kinestetik atau maju langsung untuk membangun pemahaman konsep dengan kertas yang sudah disediakan dan ditempelkan di depan kelas. Yang ketiga adalah guru membagi LKPD 1 ke setiap kelompoknya. Yang keempat, peserta didik di dalam kelompoknya berdiskusi untuk mengerjakan LKPD 1 kolom pertama terkait mendesain proyek tersebut. Yang kelima, peserta didik yang ingin bertanya akan dibimbing langsung oleh guru. Sintak yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Nah, di sini yang pertama adalah guru dan peserta didik menentukan atau menyepakati jadwal pengerjaan proyek dari awal pengerjaan proyek hingga berakhir pengerjaan proyek tersebut. Kemudian yang kedua adalah peserta didik di dalam kelompoknya berdiskusi untuk mengerjakan LKPD 1 kolom kedua terkait rincian waktu pengerjaan proyek sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan tadi. Yang ketiga, peserta didik yang ingin bertanya akan dilakukan pembimbingan langsung oleh guru. Sintak yang keempat adalah memonitor peserta didik dan tahapan pengerjaan proyek. Yang pertama, guru memberikan logbook kepada setiap kelompok. Yang kedua, peserta didik di dalam kelompoknya berdiskusi dan berbagi tugas.
Misalnya, siapa yang akan membeli bahan, siapa yang akan menulis kesulitan yang ditemukan, terus siapa yang akan mencatat progres pengerjaan proyek, sekaligus melampirkan dokumentasi di dalam logbook tersebut. Begitulah. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap penutup. Di sini dimulai dengan guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang sudah antusias dalam pengerjaan proyek. Yang kedua, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran pada hari itu. Yang ketiga, guru dan peserta didik membuat kesimpulan terhadap pembelajaran yang didapatkan pada hari itu. Yang keempat, peserta didik melakukan asesmen formatif. Yang kelima, guru menjelaskan materi apa yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Yang keenam, guru menunjukkan ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa sebagai penutup berakhirnya pembelajaran pada hari itu. Sekian penyampaian model pembelajaran PJBL. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.